Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Jumpa kembali dalam kegiatan pesantren Ramadan dengan diisi mempelajari kitab Arba'in Nawawi, hadis yang ke-34 dan nanti dilanjutkan yang ke-35. Anak-anakku sekalian, bagaimana puasa hari ini? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri, kita gunakan untuk ibadah. Contohnya kita gunakan untuk melakukan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini dengan baik. Semoga amal ibadah puasa kita nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Mari langsung kita mulai pembacaan makna hadis yang ke-34. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisu utawi iki iku hadis ar-rabi'u kang kaping 4 wassalasuna lan 30. An Abi Sa'id al-Khudri, diriwayatake saking Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala dawuh sapa Abi Sa'id al-Khudri, sami'tu wis krungu sapa ingsun, krungu Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ale dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuhipun, man utai sapa wong ro'a iku lamun ningali sapa man mingkum saking sira kabeh ningali mungkaron ing kemungkaran, bal yughayyir mongko becik ngowahi sapa man hu ing mungkaron biyadihi kelawan astane, kelawan tangane man. Fa illam yastati, mengko lamun ora kuwasa sapa man, maksudnya tidak mampu dengan tangan. Fa bilisanihi, mongko kelawan lisane man. Fa illam yastati, mongko lamun ora kuwasa sapa man, fa biqalbihi, mongko kelawan atine man. Wadhalika utai mengkono wa biqalbihi at'aful imani, iku luweh lemah-lemahe iman. Rawang riwayatake ing hadis Muslimun sapa Imam Muslim. Hadis yang ke-34, artinya kurang lebih diriwayatkan oleh Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melihat di antara kalian kemungkaran, maka wajiblah baginya mencegah dengan tangannya. Apabila dia tidak mampu mencegah dengan tangannya, maka dia berusaha mencegah kemungkaran tersebut dengan fabilisani, dengan lisan, dengan nasihat, agar kemungkaran itu tidak dilakukan. Fa illam yastati fa biqalbi, apabila dengan nasihat juga dia takut, tidak berani menanggung risiko upamanya, maka dia bisa mencegah kemungkaran di dalam hatinya. Artinya hatinya ingkar terhadap kemungkaran, hatinya benci terhadap kemungkaran yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Dia mendoakan semoga kemungkaran itu tidak terjadi. Di dalam diucapkan, didoakan di dalam hati. Tetapi ingat, dzalika at'aful iman, pencegahan
kemungkaran hanya melalui hati atau berdoa di dalam hati, itu adalah selemah-lemahnya iman, paling rendah. Demikian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin para siswa, siswi kelas 7 dan kelas 8 MTS Negeri 5 Demak yang saya cintai dan saya banggakan. Jadi kesimpulannya dari hadis ini kita mengetahui, pertama, bahwa kita harus melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kepada orang lain maupun diri kita sendiri, keluarga kita, tentang hal-hal yang baik, yang ma'ruf, kebaikan yang sudah dikenal secara umum, itu namanya al-ma'ruf. Tetapi tidak cukup kita hanya amar ma'ruf, kita juga harus nahi mungkar. Kita juga harus melaksanakan dan mencegah jangan sampai sebuah kemungkaran itu muncul atau dikerjakan oleh orang lain yang ada di lingkungan kita, keluarga kita atau tetangga kita. Yang kedua, kesimpulannya adalah bahwa perintah nahi mungkar itu tiap seseorang tidak sama. Islam mengajarkan cara mencegah kemungkaran adalah sesuai kemampuannya, sesuai kedudukannya. Kalau dia seorang pemimpin, contoh kepala sekolah atau kepala madrasah, dia bisa mencegah kemungkaran yang akan dilakukan oleh murid-muridnya misalnya. Dengan kewenangannya sebagai kepala sekolah, dia menciptakan tata tertib, dia memberikan sanksi kepada, dia memberikan hukuman kepada anak-anak yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib yang sudah disepakati oleh sekolah itu. Ini mencegah dengan tangannya, mencegah dengan kekuasaannya. Jangan sampai anak didiknya ini melakukan kemungkaran, melakukan pelanggaran terhadap tata tertib yang sudah disepakati di lingkungan sekolah atau madrasah. Kesimpulan yang nomor 3, kita dari hadis ini mengetahui bahwa amar ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan oleh seseorang itu menjadi barometer atau ukuran tentang keimanannya. Jadi kalau orang itu rajin amar ma'ruf dan nahi mungkar, berarti imannya kuat. Tetapi orang yang lemah amar ma'ruf dan nahi mungkar, ya juga berarti imannya lemah. Maka dengan ini kita juga mengetahui seorang pemimpin itu punya kesempatan yang jauh lebih besar untuk mencegah kemungkaran daripada rakyat biasa. Dia punya kewenangan, dia punya kekuasaan yang ia pegang karena ia jadi seorang pemimpin. Beda dengan orang awam biasa. Jadi sekali lagi bahwa kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar itu sebagai ukuran keimanan. Inilah kesimpulan hadis yang ke-34. Saya kira cukup anak-anak untuk hadis yang ke-34. Kita lanjutkan kembali pembacaan dan pemaknaan hadis yang ke-35. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul khamisu wassalasuna. Al-hadisu tabi ikiku hadis al-khamisu kang kaping 5 wassalasuna lan 30. An Abi Hurairah dan riwayatake saking Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala dawu sapa Abi Hurairah. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tahasadu, ojo podo hasud-hasudan sira kabeh.
Wala tanajasu lan aja padha banjet-banjetan sira kabeh. Wala tabaghadu lan aja padha benci-bencinan sira kabeh. Wala tadabaru lan aja padha ungkur-ungkuran sira kabeh. Wala yabi lan aja adol tinuku ba'dukum sapa sebagian sira kabeh ala bai'in ing atase ala bai'i ba'din ing atase dodolane sebagian kang liya. Wa kunu lan ana sira kabeh ibadallahi iku kawulane Allah. Ibadallahi iku kawulane Allah ikhwanan kang jadi paseduluran. Al muslimu akhul muslim. Al muslimu utawi muslim siji, akhul muslimu iku dadi sedulur. Akhul muslimi iku dadi sedulure muslim kang liya. La yadrimu ora kena nganiaya sapa muslim hu ing muslim kang liya. Wala yahdulu lan ora kena ngremehake, ora kena ngina sapa muslim siji hu ing muslim liya. Wala yahkiru lan ora kena ngina ngremehake sapa muslim siji hu ing muslim liya. At-taqwa hahuna. At-taqwa utawi taqwa hahuna iku ing dalem kene. Wa yushiru lan aweh isyarah sapa Rasulullah ila sadrihi maring dodone Rasulullah. Salasa marratin kelawan telung ambalan. Bihasbimri'in minasyarri. Bihasbimri'in iku kelawan nyukupi siji wong minasyari saking Allah ayah kira utawi yen to ngremehake ngina sapa imri'in akhahu ing sedulure imri'in akhahu ing sedulure imri'in al muslima maksudé meleh ayah kira utawi yen to ngremehake akhahu ing sedulure al muslima kang muslim kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu. Kullul muslimi utawi sakabehane muslim alal muslimi ing atase muslim liya haramun iku haram damuhu apa getahe muslim wa maluhu lan bondone muslim wa irduhu lan kemaluane muslim. Rawa ngriwayatake ing hadis Muslimun sapa Imam Muslim. Demikian anak-anakku pemaknaan hadis yang ke-35. Artinya kurang lebih diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, janganlah engkau saling hasud, saling benci, ya, saling marah, saling menjauh, dan janganlah kamu menjual barang yang sudah dijual oleh saudaramu muslim yang lain. Jadilah kalian itu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Muslim satu adalah saudara muslim yang lain. Tidak boleh muslim yang satu menganiaya, mendolimi muslim yang lain. Tidak boleh muslim yang satu menghinakan, meremehkan muslim lain. Takwalah, jagalah takwa yang ada di hati, atau
wa yushiru ila sadri. Rasulullah memberikan menunjuk isyarat pada dadanya. Jadi takwa itu ada di dalam hati. Sampai ucapan ini diucapkan 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Bihasbi mri'in minasyari ayyah kira akhul muslim. Cukup dikatakan telah berbuat keburukan seseorang yang menghina orang lain. Muslim menghina muslim lain itu sudah cukup bahwa dia dianggap melakukan suatu hal yang buruk. Kulul muslim alal muslim haramun damu. Muslim yang satu tidak boleh menumpahkan darah muslim yang lain. Artinya tidak boleh seseorang itu membunuh orang lain yang sesama muslim. Wa maluhu, haram harta orang lain sesama muslim diambil. Wa irduhu, juga haram kemaluan muslim yang lain bagi dia kalau tidak ada ikatan yang sah seperti pernikahan. Anak-anakku, itu arti hadis. Jadi dari hadis yang ke-35 ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sesama kita, sesama umat Islam itu bersaudara. Bersaudara. Tetapi ada hal-hal yang bisa merusak persaudaraan di antara sesama umat Islam. Yang nomor 1, sifat tahasadu, hasud atau iri, dengki. Merasa senang kalau orang lain baru menderita. Ini hasud namanya. Merasa tidak senang kalau orang lain baru menerima nikmat atau baru senang, dia malah tidak senang. Ini hasud namanya. 2, saling membenci. Ini merusak persaudaraan di antara sesama muslim. Misalnya karena sifat benci yang harusnya menilai sesuatu itu benar, dia anggap salah karena dia benci terhadap orang yang melakukan perbuatan itu. Jelasnya misalnya ada seseorang yang kedudukannya sebagai hakim. Dia punya kewajiban untuk berbuat adil. Siapa yang benar dikatakan benar, siapa yang salah dikatakan salah. Tetapi kebetulan dia orang Jawa misalkan, kemudian dia benci suku yang lain misalkan. Kalau orang Jawa sendiri yang melakukan dianggap dia putuskan bahwa itu benar. Tapi kalau suku yang lain misalkan yang dia punya perasaan benci terhadap suku itu melakukan hal yang sama, dianggap salah. Hanya karena dia benci terhadap suku. Ini merusak persaudaraan. Yang ketiga, tidak boleh juga nyerobot kesempatan muslim yang lain. Misalnya seseorang di pasar, ya, calon pembeli, ada orang jualan, kemudian barang yang ia jual sudah ditawar oleh orang lain dan sudah terjadi transaksi jual beli. Tetapi tahu-tahu ada seseorang nyelonong. Dia bilang kepada pembeli itu, saya berani beli yang lebih mahal, kasihkan ke saya saja misalnya. Kemudian terjadilah apa yang ia inginkan. Dia beli barang itu dengan harga mahal, yang menjual juga merelakan. Dia tidak kasihkan kepada orang yang sudah transaksi yang pertama tadi, dia alihkan ke orang yang berikutnya karena lebih mahal. Ini orang yang membeli dengan harga mahal berarti menyerobot kesempatan atau menyerobot hak orang lain. Ini tidak boleh. Contoh lain, misalnya ada seorang laki-laki sudah melamar
pada seorang wanita, kemudian sudah diterima lamaran itu, lain waktu wanita itu menerima lamaran orang lain karena pertimbangan tertentu, kemudian dia membatalkan lamaran orang yang pertama, dia terima lamaran orang yang kedua. Maka orang yang kedua ini berarti melamar terhadap wanita yang sudah dilamar saudaranya yang muslim yang lain itu tadi. Kalau sampai terjadi seperti ini, maka hukumnya tidak. Ini artinya berarti melamar wanita yang sudah dilamar oleh saudaranya muslim yang lain. Ini tidak boleh. Dan yang merusak persaudaraan yang terakhir yaitu hal-hal kecil, misalnya punya perasaan atau perbuatan yang dikategorikan itu meremehkan muslim yang lain, baik melalui ucapan maupun melalui tindakan. Ya, dia mengucapkan bahwa dia lebih pandai dari orang itu. Dia menganggap melalui ucapan bahwa orang itu bodoh, dia yang paling pandai. Cukup bagi seseorang dianggap berbuat dosa, dianggap berbuat buruk kalau dia punya sikap meremehkan terhadap muslim yang ini. Hal-hal yang walaupun kecil bisa merusak suasana persaudaraan yang harusnya dipupuk sesama umat Islam. Karena apa? Sekali lagi, bahwa muslim yang satu dengan muslim yang lain adalah bersaudara. Kalau kita bisa melakukan dan menghindari hal-hal yang bisa merusak terhadap persatuan umat Islam ini, maka lambat laun pada waktunya Islam akan semakin kuat dan semakin jaya. Amin. Allahumma amin. Demikian hadis yang ketiga. Kurang lebihnya sebagai penutup, jika ada salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasihat atas perhatian kalian semua, jadikan Ramadan ini dengan penuh berkah bagi siswa seperti kalian dengan cara mengaji, belajar dengan sungguh-sungguh, dan tidak lupa mengamalkan apa yang sudah diketahui untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi